Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Saudara-saudaraku dimanapun berada, khususnya para calon TKI, ya, calon-calon pekerja imigran dimanapun berada, karena di luar lagi musim dingin ya saudara-saudaraku, calon TKI, TKW maupun TKL yang masih di Indonesia, yang sudah menunggu tinggal keberangkatan, tolong dipersiapkan jaket-jaket tebalnya ya, apalagi yang ada di Hong Kong, Taiwan maupun di Jepang maupun di Korea ya, negara-negara yang cuacanya bulan-bulan ini sangat dingin ya, sangat dingin. Saya saja tadi siang tuh bekerja sampai rangkap 3 ya, rangkap 3 baju, jaket dan jaket lagi ya, saudara-saudaraku dimanapun berada yang masih di PT, tolong keberangkatannya membawa baju-baju tebal, jaket-jaket tebal ya, karena cuacanya sangat dingin sekali ya, sangat dingin, membuat kita bergetar. Jangan lupa kasut kakinya ya, minimal bawa 3 pasang ya, minimal. Mungkin kalau membawa barang-barang ya, mungkin tidak bisa banyak karena kan kita di pesawat biasanya hanya boleh membawa barang itu 23 kilo sampai 26 kilo ya, jadi tidak bisa membawa banyak. Harus kita prioritaskan ya, harus kita utamakan, yaitu baju-baju tebal dulu ya. Kalau soal biasanya kan kalau lelaki itu membawa rokok ya, terus oleh-oleh ya, udahlah. Kalau untuk oleh-oleh rokok itu dan sebagainya itu, kalau mau keluar tidak usah bawa itu ya, utamakan bawa yang baju-baju tebal dulu. Karena apa ya, musim dingin ya saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman saya yang sudah pulang ke Indonesia, jangan lupa kepada saya ya, Mas Imam yang di Lampung Tengah, bagaimana kabarnya? Beliau pulang ke Indonesia, menikah ya, sudah tidak berangkat lagi ke Taiwan, pulang untuk menikah ya, dengan orang Cirebon ya, dengan orang Cirebon kalau nggak salah waktu itu. Pulang ke Indonesia menikah, dapatnya di sini di Taiwan. Banyak sekali ya teman-teman saya itu yang udah pulang ya, yang udah pulang itu banyak sekali, sudah hampir separuh udah pulang, udah sukses semua, pulang semua ya.
di rumah sukses, jangan sampai di rumah nanti bangkrut ya, jangan sampai bangkrut, jangan sampai rugi. Kalau sudah eh, pulang semua ya, gunakan uangnya dengan hati-hati ya, jangan main slot, jangan main judi, jangan main taruh-taruhan ya, karena perjudian itu membuat kita ketagihan ya. Judi itu membuat kita ketagihan. Segala permainan ya, segala permainan, permainan adu jago, permainan gaple, romen, pokoknya seluruhnya lah, segala permainan itu menagihkan. Biasanya menang sekali, kalah 10 kali itu sudah senang ya. Menang sekali itu gembiranya tidak ada ampun, walaupun dia itu kalah 10 kali ya. Ya, kalau saya perhatikan seperti itu ya. Menangnya itu hanya sekali, umpama menangnya itu dapat 1 juta ya, tapi waktu itu dia kemarin-kemarin kalah 10 juta, terus menang 1 juta, itu udah gembiranya pol ya. Angkanya dia itu sudah kalah 9 juta, tapi dapat 1 juta, gembiranya pol-polan. Itulah buruknya segala permainan, segala perjudian ya, saudara-saudaraku. Apalagi yang sudah pulang ya, sudah pulang di perantauan sudah berpuluh-puluh tahun ya, seharusnya dapat memanfaatkan keuangannya ya, keuangannya. Jangan sampai sudah di Taiwan atau di Hong Kong atau dimanapun pulang, sudah pulang kembali lagi ke luar negeri, kan nggak enak ya. Banyak sekali ya, ada juga teman-teman saya yang pulang, udah pulang ya, di sini udah beberapa tahun ya, terus pulang ke Indonesia ya, ke Indonesia berusaha nggak berkembang, bangkrut ya, terus ke luar negeri lagi. Itu kan gimana ya, dipandang itu kan nggak enak ya. Banyak sekali ya. Jadi usahakan ketika kita di luar negeri, tabungan diperbanyak, investasi diperbanyak. Ketika pulang sudah bisa usaha ya, ya usaha apapun itu akan mendapatkan keberkahan. Intinya itu kan teman ya, orang teman ya, intinya kan orang teman, orang yang jujur, orang yang amanah, orang-orang yang bisa dipercaya, perkataannya jujur, jangan penuh dengan kebohongan. Seperti saya itu paling nggak seneng kalau orang berbohong, apalagi berbohong di depan saya ya. Saya paling tidak suka orang-orang yang berbohong ya, seperti itu. Karena menurut saya ketika seseorang berbohong sekali, maka 1, 2, 3, 4 untuk menutupi kebohongan yang pertama, maka akan berbohong yang kedua. Jadi seperti itu ya, saudara-saudaraku.
jangan pernah tinggalkan juga sholat dan sholawat ya, yang masih giat berpuasa tetap istiqomah ya, saudara-saudaraku dimanapun berada. Seminggu ini saya tidak telepon ibu ya, entah mungkin ibu sibuk ya, atau adik saya yang sibuk. Ya hampir satu minggu ya tidak telepon. Mungkin besok malam, kalau tidak malam ini ya. Saudara-saudaraku dimanapun berada, biasanya ibu saya itu kalau nggak telepon aku ya, itu biasanya atau aku telepon nggak diangkat, itu biasanya sakit ya, biasanya sakit. Kenapa tidak nelpon dan tidak mau ditelepon, itu biasanya sakit ibu saya, karena tidak mau sayanya itu di sini banyak pikiran ya, banyak pikiran, takutnya nanti ketika kerja banyak pikiran gitu. Maka biasanya kalau ibu sakit saya tidak diberitahu, sudah sembuh baru diberitahu, seperti itu. Karena mungkin ya di rumah ada adik saya ya, jadi ya kakaknya tidak diberitahu kalau ibunya sakit. Biasanya kalau ibu sudah sembuh baru telepon saya gitu. Saudara-saudaraku dimanapun berada, ini juga keluarga saya dua ini yang gagal ke Taiwan ya, dua yang gagal ke Taiwan ya. Satu yang gagal ke Taiwan, yang satu lagi gagal ke Cina ya, ke Cina. Pertama yang satu gagal ke Taiwan itu karena pihak yang akan memberangkatkan itu meminta keuangan sebesar 90 juta ya, seperti itu. Juga prosesnya sudah 2 tahun lebih, jadi kemungkinan ya sudah 2 tahun lebih, jadi si anaknya entah gimana gitu, karena ya memintanya seperti itu 90 juta ya. Terus yang ke Cina itu udah berangkat ya, udah berangkat karena paspornya itu paspor cuma pelancong ya, tapi di bandara itu kan ada beberapa orang ya, dia itu ditanya, katanya mau bekerja, jadi ditahan terus tidak boleh terbang ke Cina. Jadi ya menurut saya nggak resmi ya, menurut saya itu nggak resmi, makanya gagal terbang. Jadi untuk teman-teman, untuk saudaraku dimanapun berada, kalau memang ingin kerja ke luar negeri ya harus positifkan ya. Kalau bisa ya langsung ke bosnya ya, bos PT-nya. Kan biasanya teman-temannya itu kan biasanya masuk sudah tahu nomor bos besarnya, minta aja yang sudah di luar itu siapa bosnya, telepon saja langsung, hubungan langsung biasanya lebih cepat ya. Jadi tidak terkatung-katung ya. Saudara-saudaraku dimanapun berada, siapkan ya jaket-jaket kandel ya, slayer untuk ikat
Untuk ikat ini eh, leher ya banyakan. Jadi ketika sudah nyampe ke luar negeri, jadi tidak terlalu banyak beli di sini, beli baju ya, beli baju. Tapi kalau bos saya dulu memang bos saya ya, itu saya ya memang dibelikan baju ya. Cuma cuma celana saja yang tidak dibelikan, tapi kalau baju dibelikan. Itu pertama kali itu datang dibelikan baju 3, terus dibelikan baju lagi banyak, itu sekitar 6, dibelikan 6 seperti itu ya. Tergantung bos kita ya, bos kita kalau royal ya dengan anak buah, dengan karyawannya akan pengertian ya. Jadi ya tinggal bos kita ya, kan bos kita ada yang secara ekonomi bagus kan, ada yang keluarganya juga kelas menengah ya. Kalau teman saya itu yang satu bos dengan saya itu tidak pernah masak ya, dia tuh selalu makan jadi terus. Jadi ya di sini terawat dia ya, tergantung mendapat bosnya ya. Kalau mendapat bos besar ya, punya yang punya minimal yang punya pabrik ya, itu memang akan terjamin ya, yang mendapatkan bos-bos besar. Karena ya kalau yang menengah kan biasanya masih karyawan ya, karyawan pabrik, biasanya jadi mandor, terus jadi pengawas, terus jadi apalah gitu, seperti itu kan. Tidak semua orang Taiwan itu kan kaya ya, tidak semua orang di negara maju itu, tidak semua warga negara maju itu kaya. Dulu saya berpikir ya bahwa orang negara-negara maju itu semua rakyatnya kaya semua. Ternyata tidak ya, ternyata tidak. Sama saja sih seperti di Indonesia ya, ada yang kaya ya, bangga 3 golongan ya, kaya raya, menengah, dan kelas bawah. Sama saja ya, dimanapun berada itu sama saja. Cuma bedanya kan mata uangnya ya. Kalau mata uangnya di sini kan lebih besar daripada Indonesia ya. Satu dolar NT itu kan kalau dirupiahkan 500 rupiah ya. Jadi bisa dibayangkan ya kita, 1 berbanding 500 itu udah berapa kali lipatnya saja ya. Ya seperti itulah. Jadi gambarannya mana ya, gambarnya seperti ini ya. Ini kan satu dolar, ya. 1 dolar ini perbandingannya 500 ya, 500 uang Indo. Berarti kan itu perbandingannya berapa kali lipat, 500 ya, 500 kali lipat. Itulah perbandingan mata uang kita. Mata uang kita memang sangat lemah ya, memang sangat lemah. Memang negara-negara yang masih berhubungan erat dengan Amerika memang kuat ya, mata uangnya kuat ya, karena negara kita adalah negara non blok ya. Jadi kekuatannya itu belum bisa mumpuni ya. Non blok itu tidak bisa mumpuni, terkecuali
entah kapan pemimpin-pemimpin yang amanah bisa membawa Indonesia menjadi jaya, menjadi mercusuarnya dunia. Insya Allah suatu saat nanti Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Itu tadi ketika kita mau keluar negeri di bulan-bulan musim dingin ini, perbanyak membawa jaket tebal, baju-baju tebal ya. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.